Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya dari kelas 11 PS. Di sini saya akan membuat video tentang talak, khuluk, fasakh, dan iddah dari Mapel Fikih. Yang pertama adalah talak. Talak ialah melepaskan tali ikatan nikah dari pihak suami dengan menggunakan lafaz tertentu. Nah, talak ini halal tapi dibenci oleh Allah SWT. Akan tetapi hukum talak akan makruh, tetapi bisa berubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama, hukum talak menjadi wajib apabila suami dan istri sering bertengkar dan tidak dapat didamaikan. Yang kedua, hukum talak menjadi sunnah jika suami tidak sanggup memberi nafkah. Yang ketiga, hukum talak menjadi haram jika talak akan mendatangkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Syarat-syarat hukum talak yaitu adanya ikatan pernikahan yang sah antara suami dan istri, kedua sama-sama balik, berakal, dan tidak ada paksaan. Nah, dalam talak ini ada beberapa macam talak. Yang pertama, ditinjau dari menjatuhkannya talak. Talak dengan ucapan ada dua, yaitu dengan tegas maupun sindiran. Kemudian ada talak dengan tulisan. Yang ketiga ada talak dengan isyarat. Ditinjau dari segi jumlahnya, talak itu ada tiga. Ada talak 1, 2, dan 3. Talak 1 adalah pertama kali dijatuhkan suami kepada istri. Talak 2 yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang kedua kalinya. Talak 3 ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya. Nah, pada talak 1 dan 2 suami boleh rujuk kepada istrinya, tetapi kalau pada talak 3 tidak boleh rujuk dengan istrinya kecuali jika ia telah menikah dengan laki-laki lain. Ditinjau dari segi keadaan istri, talak sunnah yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri pernah dicampuri ketika istri. Yang kedua adalah talak bid'ah, talak yang dijatuhkan kepada istri ketika istri dalam keadaan haid, dalam keadaan suci yang pada waktu itu ia sudah dicampuri suami. Kemudian ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk. Yang kedua adalah khuluk. Khuluk adalah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar yang pernah diberi oleh suami. Rukun khuluk, suami yang balik, berakal dan dengan kemauannya. Istri yang dalam kekuasaan suami, maksudnya istri tersebut belum ditalak suami yang menyebabkan tidak boleh rujuk. Ketika ucapan menunjukkan khuluk. Yang keempat, bayaran, yaitu suatu yang boleh dijadikan mahar. Yang kelima, orang yang membayar belum menggunakan hartanya baik istri maupun lain. Kemudian ada fasakh. Fasakh adalah rusak atau putus. Adapun dalam pembahasan fikih, fasakh adalah pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu yang diajukan oleh salah satu pihak antara suami dan istri. Sebab-sebab adanya fasakh tidak terpenuhinya syarat-syarat akad nikah, misal seseorang menikahi wanita yang ternyata adalah saudara perempuannya. Yang kedua, munculnya masalah ini dapat merusak pernikahan dan menghalangi tercapainya tujuan pernikahan. Bagaimana? Permasalahan yang pertama adalah murtadnya salah satu dari pasangan suami istri, hilangnya suami dan dalam tempo yang cukup lama, dan miskinnya seseorang suami hingga tidak mampu memberi nafkah keluarganya, dan penjarakannya suami dan beberapa hal lainnya. Kemudian yang ketiga ada iddah. Iddah adalah masa tenggang atau batas waktu untuk tidak menikah lagi bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya. Nah, macam-macam iddah. Ada iddah istri yang dicerai dan ia masih haid.
tidak istri yang dicerai dan ia sudah tidak haid, dan lain sebagainya. Kewajiban suami selama masa iddah. 1. Kewajiban suami yang mencerai istrinya kewajiban memberi belanja dan tempat tinggal selama iddahnya belum berakhir. Kemudian ada kewajiban istri selama masa iddah. Wanita yang dicerai suaminya wajib menetap di rumah suaminya selama iddahnya belum berakhir. Nah, tujuan iddah ini adalah untuk menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim bekas istri. Yang kedua, untuk memudahkan proses rujuk antara suami dan bekas istrinya. Yang ketiga, untuk menjaga perasaan keluarga mantan suami yang sedang bergabung. Kemudian ada hadana. Hadana adalah memelihara anak dan mendidik anak dengan baik. Syarat hadana harus berakal, beragama, merdeka, balik, mampu mendidik dan amanah. Tahap-tahap hadana adalah jika suami bercerai, maka kepengurusan anak mengikuti aturan, yaitu jika anak masih kecil dalam pangkuan ibunya, maka ibu lebih berhak memeliharanya. Yang kedua, anak yang sudah dapat bekerja, pemeliharaannya dipasrahkan kepada anak tersebut apakah ia memilih ibunya atau bapaknya. Nah, ia bebas dengan pilihannya. Kemudian ada rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami dan istri yang telah dicerai bila istrinya sudah melewati masa iddah. Hukum rujuk adalah boleh, kemudian berkembang sesuai dengan keadaan yang mengiringi proses rujuk tersebut. 1. Haram apabila rujuk mengakibatkan kerugian atau kemudorotan di pihak istri. Makruh apabila bercerai lebih bermanfaat daripada anak. Ketiga, sunnah apabila rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian. 4. Wajib. Hukum ini dikhususkan bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu jika salah seorang dilarang sebelum gilirannya disempurnakan. Kemudian ada syarat dan rukun rujuk. Untuk istri apabila sudah pernah dicampuri, talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i. Tanggal 3 dalam masa iddah. Untuk suami harus berakal lisan, balik berakal, dan tidak ada paksaan, sigot atau ucapan rujuk dari suami. Saksi dalam masalah rujuk sama dengan syarat saksi dalam talak, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Kemudian hikmah rujuk. Hikmah rujuk akan mewujudkan ajaran kedamaian dalam Islam, akan menghindari pecahnya hubungan kekerabatan, dan akan menyelamatkan pendidikan anak. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.